Warga negara Indonesia yang bermukim di Hamburg, Jerman mulai menggelar pemilu 2024. Mereka menggelar tahapan pemilihan via pos sebelum melaksanakan pencoblosan langsung di TPS. Tahapan pemilu 2024 di Hamburg, Jerman memulai tahapan pemilu 2024 dengan melaksanakan pemilihan via pos. Panitia Pemilihan Luar Negeri atau PPLN atau Badan Ad Hoc adalah badan sementara yang ditunjuk oleh KPU di luar negeri untuk menyelenggarakan pemilihan umum. Sementara pemungutan suara langsung di Hamburg akan dilaksanakan di tempat pemungutan suara pada Sabtu 10 Februari mendatang. Nantinya surat suara harus dikirimkan kembali ke PPLN Hamburg hingga 14 Februari 2024 bersamaan dengan perhitungan suara di dalam negeri. Ya pemirsa, ternyata para diaspora kita yang ada di berbagai negara sudah mulai melaksanakan pemilihan dalam pemilu 2024. Nah, di Hamburg, Jerman saat ini tengah digelar proses pemilu dengan metode pos. Sedangkan pencoblosan baru akan digelar pada Sabtu mendatang. Seperti apa suasananya? Adakah situasi unik yang terjadi di sana? Kami sudah terhubung dengan Jikri Nur Habibi, anggota PPLN Hamburg bagian sosialisasi. Selamat malam waktu Indonesia Barat. Apa kabar Bung Jikri? Selamat siang waktu Jerman, Bung David. Iya baik. Apakah pemilihan melalui metode pos sudah selesai hari ini? Kalau untuk pemilihan melalui metode pos saat ini sudah dan sedang berlangsung. Jadi untuk surat suara sudah kami kirimkan sesuai aturan yang berlaku kepada para pemilih yang sudah memutuskan untuk memilih melalui metode pos. Dan saat ini kami bertahap bersama dengan KPPSLN menerima surat yang dikembalikan dari para pemilih yang sudah dicoblos, seperti itu. Baik, boleh cerita sedikit seperti apa metode pos ini? Mulai dari A sampai Z-nya begitu maksudnya? Oh baik, kalau untuk metode pos sebetulnya ini khusus ya hanya untuk di luar negeri. Jadi karena PPLN sudah dibentuk dari 1 tahun yang lalu, data yang kami terima dari KPU dan juga dari Kementerian Luar Negeri, kami kemudian memverifikasi dan juga memberikan sosialisasi. Pada sosialisasi itu, para WNI dapat memilih untuk melalui metode pos, seperti itu. Jadi, karena jarak dan wilayah kerja PPLN ini cukup besar, di Hamburg ini ada di 4 negara bagian, Hamburg, Schleswig-Holstein, Bremen, dan juga Niedersachsen. Sedangkan pemilihan umum untuk TPS dilakukan di Hamburg, jadi ada beberapa WNI yang tinggal di luar kota Hamburg ataupun di Hamburg, karena adanya kemudahan untuk pos, maka memilih metode pos. Jadi setelah mereka memilih metode pos, kami mengirimkan surat suara kepada mereka dan dicoblos di rumah, kemudian dikembalikan kepada kami sampai sebelum penghitungan suara pada tanggal 14 Februari seperti itu. Kemudian untuk penghitungan suaranya nanti tanggal 15. Namun pos kami terima sebelumnya dan dihitung seperti itu, Bung David. Baik, berarti kembalinya juga dengan pos ya? Betul, jadi kembalinya dengan pos. Bukan diantar langsung ya, nggak boleh ya? Pos yang kami kirimkan sudah ada perangko balik, jadi pemilih hanya perlu mencoblos, kemudian melampirkan fotokopi identitasnya, dan dikembalikan kepada kami, seperti itu. Baik, apakah ada temuan kejanggalan atau hal unik yang terjadi di sana? Saat ini tidak ada kejanggalan ya, namun hal unik ya tentu terjadi karena banyak juga warga negara Indonesia yang sepertinya masih belum terinformasi, padahal kami sudah 1 tahun lebih menginformasikan terkait dengan pemilu, sehingga mereka merasa di akhir-akhir waktu ini masih dapat merubah ke metode pos. Padahal metode pos saat ini sudah berlangsung dan pengiriman terakhir sudah kami lakukan pada tanggal 11 seperti itu, Bung David. Baik, untuk yang metode pos itu berapa banyak jumlahnya? Dari DPT yang kami miliki sekitar 3.319 itu WNI yang memilih metode pos. Jadi DPT kami ada 5.202, kemudian 3.319 WNI memutuskan untuk memilih melalui metode pos seperti itu. Oke, berarti masih lebih banyak yang metode pos dibanding yang datang langsung ya? Betul, sisanya memilih untuk datang langsung nanti pada tanggal 10. Baik, selain alasan bahwa memang jaraknya agak jauh, kenapa ini lebih banyak justru yang lewat metode pos?
Apa alasannya? Eh, Karena mungkin lebih simpel seperti itu, Bung David. Karena kalau yang saya amati, karena pemilu di Jerman saat ini juga dilakukan di musim dingin, sehingga cuaca tidak begitu bagus, itu juga yang menjadi alasan para pemilih memilih metode pos. Karena mereka hanya perlu menunggu di rumah, surat suara dikirimkan, kemudian dikembalikan kepada kami, dengan perangko pun kami sudah sediakan seperti itu. Dibanding mereka harus dingin-dingin datang ke TPS untuk melakukan pencoblosan pada tanggal 10, seperti itu, Bung David. Untuk yang tanggal 10, persiapannya seperti apa sejauh ini? Saat ini persiapannya sudah 90% rampung ya, jadi kami sudah mendapatkan tempat, kemudian surat suara sudah kami terima, berserta dengan logistik pendukung lainnya, sudah kami dapatkan, kemudian esok hari kami bersama KPP SLN akan datang ke gedung untuk membangun TPS seperti itu. Sudah hampir sempurna untuk persiapannya. Di mana persisnya tadi ruangannya? Apa lokasi TPS-nya? Untuk lokasinya nanti, ini sekaligus kami menginformasikan juga ya, untuk pemilihan umum akan diselenggarakan pada tanggal 10 dari pukul 8 sampai dengan pukul 18 waktu Jerman di Freie Akademie der Künste Hamburg, itu di Jalan Klosterwal 23, tidak jauh dari stasiun pusat Hamburg, seperti itu. Baik, terakhir mungkin ini hanya untuk di Hamburg saja atau dari kota-kota sekitar Hamburg kemudian juga bisa datang untuk mencoblos langsung begitu? Baik, jadi untuk kota-kota lain, negara-negara bagian lain yang masuk ke dalam wilayah kerja PPLN Hamburg, di Hamburg, kemudian Bremen, Niedersachsen, dan Schleswig-Holstein, dan sudah terdaftar di DPT kami, bisa datang dari pukul 8 sampai dengan pukul 18. Kemudian untuk daftar pemilih tambahan bisa datang 2 jam sebelum TPS ditutup, dan untuk DPK bisa datang 1 jam terakhir, seperti itu. Oh, jadi kalau untuk mereka yang misalnya nih sedang ada di luar negeri dari Indonesia, baru datang ke sana mungkin untuk berobat atau mengunjungi rekan begitu, bisa langsung antri di sana ya, di tempat TPS-nya dengan membawa KTP begitu? Kalau untuk beberapa persyaratan daftar pindah memilih sepertinya sudah diumumkan, tapi kalau untuk datangnya dengan tujuan sebagai wisatawan itu tidak bisa. Tidak bisa. Karena itu juga sudah dihimbau oleh pemerintah. Kalau untuk wisatawan tidak bisa. Jadi yang bisa diakomodir untuk pindah memilih, dan itu sudah kami umumkan dan prosesnya juga sudah dilaksanakan oleh kami, itu untuk pindah belajar, pindah tugas, kemudian pindah domisili. Untuk sementara misalnya kunjungan 2 atau 3 hari datang ke Hamburg, untuk selain tujuan itu maka tidak bisa diakomodir. Oh baik, berarti termasuk berobat juga tidak bisa ya? Baik kalau gitu. Untuk berobat bisa menghubungi kami sebelumnya. Baik, kalau begitu. Terima kasih banyak Mas Jikri dan semoga sukses untuk pemilu di sana ya. Baik, terima kasih. Salam sehat selalu. Salam buat semua teman-teman di sana.